Zaman dulu najis itu tidak bisa disucikan. Tapi apakah mungkin di dalam dunia modern najis itu disucikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini saya akan melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in yang kemarin sempat dijeda dengan pengajian tafsir Jalalain. Ini melanjutkan pengajian pada bulan puasa kemarin. Sebelum mengaji, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan kepada Syekh Abi Bakar Syata Ad-Dimyati. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ilmu dari dua beliau ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i was syuhada'i was salihin, thumma khususan illa arwahi Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Sayyid Abi Bakar Syata Ad-Dimyati. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan yang lalu kita bicara mengenai syarat sholat. Kita tahu bahwa syarat di dalam definisi yang diberikan oleh Zainuddin Al-Malibari, syarat sholat ini didefinisikan sebagai ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha, sesuatu yang menjadi penentu sah dan tidaknya salat seseorang, sekalipun sesuatu itu tidak menjadi bagian dari salat. Makanya kita sering menyatakan di dalam studi-studi ushul fikih bahwa fasyartu amrun kharijun an hakikatil masyrut. Jadi syarat itu sesuatu yang berada di luar hakikat yang dipersyaratkan. Makanya wudhu itu berada di luar bangunan sholat. Wudhu itu tidak menjadi bagian dari ruknun min arkanis sholat, tidak menjadi bagian dari rangka sholat. Tapi sekalipun wudhu itu berada di luar bangunan sholat, dia sangat menentukan ada dan tidak adanya sholat. Yalzamu min adamihi adamul masyruti. Kalau wudhu ada, maka sholat itu ada. Wudhu itu adalah syarat, sedangkan salat adalah masyrut, yang disyarati. Tapi kalau wudhu itu ada, belum tentu salat itu ada.
Itu yang dimaksud dengan wala yalzamu min wujudihi wujudul masyrut. Kalau wudu itu ada, belum tentu salat itu ada. Itu agak mirip dengan talak ya. Orang kalau mau talak, ia nikah dulu. Jadi fazaujiyatu syartun li'iqa'it talaki. Hubungan suami istri itu menjadi syarat kalau mau melakukan talak. Makanya tidak mungkin ada talak kalau tidak ada hubungan suami istri atau zaujiyah. Tapi tidak setiap ada hubungan suami istri itu selalu berujung pada talak. Itu sama, orang punya wudu itu belum tentu ujungnya adalah salat. Itu yang dimaksud dengan syarat di dalam studi-studi usul fikih yang menjadi bagian dari hukum wad'i namanya. Nah, bulan yang lalu kita sudah bicara bahwa syaratnya salat itu yang pertama orang harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu, tidak bisa melaksanakan sholat. Ini salah satu dari syaratnya sholat. Tapi wudu punya syarat juga. Apa syarat wudu yang pertama? Air yang dipakai untuk berwudu itu harus merupakan ma'un mutlakun, harus merupakan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang bila qaidin, tanpa embel-embel apapun. Kalau toh dia punya embel-embel, maka embel-embelnya itu ghairu lazim, tidak menetap tuh. Misalnya air yang berada di depan saya ini, air mineral kan, kalau dipindahkan ke gelas menjadi air gelas. Kalau dipindahkan ke piring jadi air piring kan. Kalau dipindahkan ke ember menjadi air ember. Jadi embel-embelnya itu ghairu lazim, tidak menetap, mufak. Maka itu namanya ma'un mutlak. Beda halnya kalau embel-embelnya itu lazim. Seperti air mawar, itu kan lazim, maka tidak bisa dijadikan sebagai air untuk berwudu. Termasuk air mutlak itu adalah air laut. Tapi apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Banyak ulama yang menyatakan annama al-bihar, sesungguhnya air laut itu semuanya, adzbiha wa ujajiha, baik air laut itu tawar ataupun asin, bimanzilatin wahida fit taharati wat tathhir, memiliki kedudukan yang sama, boleh dipakai untuk bersesuci. Tapi yang menarik justru para ulama memperselisihkan mengenai hukumnya bersesuci, berwudu dengan menggunakan air laut ini. Ada ulama yang melarang menggunakan air laut sebagai alat untuk bersesuci, berwudu. Ada ulama yang menyatakan boleh menggunakan air laut untuk berwudu itu kalau darurat. Tapi ada ulama yang menyatakan boleh menggunakan air laut itu untuk berwudu karena dia menjadi bagian dari air mutlak, ma'un mutlakun. Jadi ulama berselisih. Kenapa berselisih? Karena berselisih di dalam memahami dalil, atau dalilnya tidak sampai ke
ulama yang lain itu. Misalnya ulama yang memperbolehkan untuk bersesuci dengan menggunakan air laut bertumpu kepada hadis yang menyatakan air laut itu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, airnya suci dan bangkai yang di laut itu, ikan misalnya, itu boleh untuk dikonsumsi. Jadi bangkai ikan itu boleh dikonsumsi, air lautnya boleh dipakai untuk bersesuci. Tapi ada ulama lain yang menyatakan tidak boleh. Jadi kalau tidak ada air lain selain air laut, maka orang itu dibolehkan untuk bertayamum, tidak menggunakan air laut sebagai materi untuk bersesuci. Kenapa begitu? Karena ada hadis yang menyatakan tahtal bahri narun, di bawah laut itu ada api, dan dinyatakan wandaru madharun, manifestasi madharun ghadabi, manifestasi dari kemarahan. Karena itu tidak layak seseorang untuk berwudu atau mandi junub dengan menggunakan air yang merupakan ekspresi kemarahan itu. Ini mengenai hukum bersesuci dengan menggunakan air laut. Nah, kita karena air di Indonesia ini berlimpah, maka kebanyakan orang tidak menggunakan air laut sebagai air untuk berwudu. Sebagian besar karena air di kita ini cukup melimpah. Kalau di daerah-daerah yang terbatas air, bisa saja air laut itu bahkan bukan hanya dipakai untuk bersesuci, dengan perangkat teknologi tertentu bisa disuling untuk dikonsumsi, untuk diminum dan lain-lain. Jadi yang dipakai untuk berwudu itu harus merupakan ma'un mutlakun, air mutlak. Ghairu musta'malin, ini yang kelanjutan dari yang sebelumnya. Ghairu musta'malin fi fardhi taharatin, bukan air yang sudah dipakai fi fardhi taharatin, dalam bersesuci yang wajib, bukan yang sunnah. Min raf'i hadatsin, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, wa izalati najasin, dan dipakai untuk menghilangkan najis, tidak boleh dipakai untuk bersesuci, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis tidak boleh dipakai yang kedua kali untuk menghilangkan hadas dan untuk menghilangkan najis. Karena saya pakai kamera belakang, maka ini tangan kanan tampak memang tangan kanan. Ini bedanya kalau menggunakan kamera depan, walaupun tangan kanan tampak menjadi tangan kiri. Ghairu musta'malin fi fardhi taharatin min raf'i hadatsin, air yang dipakai untuk berwudu itu bukan air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, asghara au akbara. Ini Syekh Zainuddin membagi hadas itu menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Di kitab-kitab yang lain hadas itu dibagi tiga. Ada al-hadatsul asghar, yang mewajibkan yang membatalkan wudu, itu hadas asghar.
Ada al-hadasul mutawassit, mewajibkan mandi seperti mandi junub. Ada al-hadatsul akbar, mewajibkan mandi juga tapi akibat haid dan nifas. Ini kalau di dalam kitab Iqna, al-hadath itu ada 3 itu, al-hadatsul asghar, al-hadatsul mutawassit, dan al-hadatsul akbar. Tapi hadath itu kan i'tibar, amrun i'tibari, sesuatu yang abstrak ya. Kan tidak ada bedanya orang yang punya wudu dengan orang yang tidak punya wudu. Secara kasat mata tidak bisa dibedakan. Itu yang dimaksud dengan amrun i'tibari. Tapi dia yakumu bil a'dha, berada pada tubuh itu. Yamna'u min sihhatis sholati haitsu la murakhisah, bisa menjadi penghalang orang itu untuk melaksanakan sholat kalau dia dalam keadaan hadas. Itu yang dimaksud dengan hadas ya. Jadi hadas itu didefinisikan oleh para ulama sebagai amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha'i yamna'u min sihhatis salati haitsu la murakhisah. Itu hadas. Tadi sebut hadas kecil yang membatalkan wudu, hadas mutawassit yang mewajibkan mandi seperti mandi junub, atau hadas akbar yang mewajibkan mandi akibat haid dan nifas. Min raf'i hadatsin asghara au akbara, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Walau min tuhri hanafiyin lam yanwi, sekalipun air itu sudah dipakai oleh orang bermadzhab Hanafi di mana dia ketika berwudu tidak berniat. Karena niat wudu itu menjadi fardunya wudu di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Hanafi, orang berwudu tidak niat itu ya tetap sah wudunya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, orang berwudu tidak niat wudu, maka wudunya tidak sah. Karena wudunya tidak sah, maka air yang dipakai untuk membasuh muka, membasuh tangan, membasuh telinga, membasuh kepala dan lain-lain yang fardunya wudu kecuali niat itu tidak jatuh menjadi air mustakmal. Tidak jatuh menjadi air mustakmal. Tapi bagaimana kalau yang tidak berniat itu adalah orang yang bermadzhab Hanafi? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, walau min tuhri hanafiyin lam yanwi, karena mazhab Hanafi menyatakan niat di dalam wudu tidak menjadi fardunya wudu, maka mazhab Hanafi yang berwudu tanpa niat itu sisa airnya menjadi air mustakmal. Karena sudah menjadi air mustakmal, maka dia tidak bisa dipakai untuk berwudu dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan walau min tuhri hanafiyin lam yanwi. Au sabiyyin lam yumayyiz li tawafin, atau dipakai oleh anak kecil yang belum tamyiz untuk tawaf tuh. Jadi anak kecil ini kan sobi, anak kecil yang belum tamyiz ini tidak punya kewajiban menjalankan ibadah haji dan umrah. Sehingga kalau dia tawaf tidak punya wudu, ya nggak apa-apa, tidak menjadi persoalan karena tidak diwajibkan. Nah sekarang bagaimana kalau ada anak kecil belum tamyiz, dia berwudu untuk tawaf, apakah sisa air wudunya dihukumi mustakmal atau tidak?
Menurut Al-Malibari dihukumi sebagai air mustakmal. Itu yang dimaksud ausabiyin lam yumayyiz litawafin. Jadi sisa air wudhu dari anak kecil yang belum tamyiz untuk dipakai bertawaf tetap dihukumi mustakmal. Wa izalati najasin, air itu menjadi mustakmal bukan hanya karena sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, juga menjadi mustakmal ketika sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Walau ma'fuwan anhu, sekalipun najisnya najis yang dima'fu. Nanti di belakang dijelaskan. Karena ada najis yang dima'fu di pakaian, tapi tidak dima'fu di air. Jadi misalnya ada bekas atau ada darah nyamuk di baju saya. Sedikit sekali. Itu kalau dipakai untuk sholat, itu dima'fu. Tapi kalau baju itu saya cuci dengan air, baju yang ada darah nyamuk itu dicuci dengan air, maka sisa airnya itu, air bekas cucian najis nyamuk itu menyebabkan air itu menjadi air mustakmal. Itu yang dimaksud wa izalati najasin walau ma'fuwan anhu. Qalilan ay hala kaunil musta'mali qalilan ay dunal kullataini. Air itu dihukumi mustakmal kalau air itu air sedikit. Kalau airnya itu banyak, tidak ada yang disebut dengan air mustakmal. Jadi air mustakmal itu pertama kalau airnya itu sedikit. Air sedikit dipakai untuk menghilangkan najis atau dipakai untuk berwuduk, maka sisa atau bekas air wudhu atau air untuk menghilangkan najis itu menjadi air mustakmal. Ay hala kaunil mustakmali qalilan ay dunal kullataini, kurang dari 2 kullah ya. Jadi air itu ada air sedikit, ada air banyak. Al-ma'ul qalil dan ada al-ma'ul kathir. Al-ma'ul qalil itu madunal kullataini, kurang 2 kullah. Kalau air banyak itu lebih dari 2 kullah dan lebih dari 2 kullah. Berapa 2 kullah itu? Saya baca di dalam bukunya Wahba Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 2 kullah itu diperkirakan 270 liter ya. 270 liter. Itu bisa dicek di sana. Makanya guru saya Kiai Afifuddin Muhajir di dalam kitab syarah takribnya itu Fathul Qoribil Mujib tampaknya mengacu kepada ukuran 2 kullah menurut versi Wahba Zuhaili 270 liter itu. Kalau sudah 2 kullah, apalagi lebih dari 2 kullah, maka tidak ada lagi yang disebut dengan air mustakmal. Makanya menurut madhab Syafi'i, air mustakmal ini suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Jadi ada air itu tahir, mutahhir, itu air mutlak. Ada air itu tahir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak menyucikan. Seperti air mustakmal ini. Jadi air mustakmal ini menurut mazhab Syafi'i
Juga menurut Imam Ahmad bin Hambal termasuk ke dalam kategori air yang suci tapi tidak menyucikan, tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Tapi menurut mazhab Maliki, Imam Malik menyatakan air musta'mal itu tahirun mutahhirun, air suci dan menyucikan. Makanya kalau kita pergi ke negara-negara yang bermadzhab Maliki, kita akan menemukan praktek berwudu yang berbeda karena mereka bermadzhab Maliki tidak mengenal istilah al-ma'ul musta'mal, air yang suci dan menyucikan. Itu jadi nggak ada kategori al-ma'ul musta'mal di dalam madzhab Maliki yang menyebabkan air itu tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Itu madzhab Maliki ya, yang tidak mengenal ada air musta'mal itu ya tetap suci dan menyucikan. Tapi yang menarik mengenai air musta'mal ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pendapat muridnya Abu Yusuf. Menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, air musta'mal itu bukan hanya suci tidak menyucikan, apalagi disebut suci dan menyucikan. Air musta'mal itu di dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah adalah air yang najis. Ini Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa najis air musta'mal itu ada di dalam kitab Al-Mizanul Kubra yang ditulis oleh Asy-Sya'rani. Misalnya saya bacakan ya. Fa'idhan kanal imamu Abu Hanifata wa Abu Yusuf min ahlil kashfi haitsu qala najasatal ma'il musta'mal. Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa air musta'mal itu najis. Faqala na'am kana Abu Hanifah wa sahibuhu min a'zami ahli al-kashfi fakana idza ra'a al-ma'a alladhi yatawadda'u minhu an-nasu ya'rifu a'yana tilkal khataya allati kharrat fil ma'i. Jadi argumennya itu menarik, menggunakan argumen kasyaf, argumen suprarasional ya, tidak bisa diverifikasi secara empirik. Karena Imam Abu Hanifah seringkali menyaksikan air yang dipakai oleh sekelompok orang untuk berwudu, ketika selesai dipakai oleh individu-individu tertentu untuk berwudu, Imam Abu Hanifah melihat secara persis a'yana tilkal khataya allati kharrat fil ma'i, melihat bergugurannya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan melalui rembesan air itu. Jadi seperti melihat, seperti sangat material tuh dosa-dosa itu larut, jatuh, mengikuti jatuhnya air itu. Ini melalui kasyaf ya. Bahkan Imam Abu Hanifah itu bisa membedakan tuh air yang dipakai bersesuci oleh orang yang pernah melakukan dosa besar, melakukan dosa sekecil, dipakai oleh orang yang melakukan sebelum berwudu itu untuk hal-hal yang makruh atau hal-hal yang khilaful aula. Suatu waktu, kata Asy-Sya'rani ini, Imam Abu Hanifah datang ke tempat berwudu di sebuah masjid di Kufa. Fara'a syabban yatawadda'u fanadhara fil ma'i
Dia melihat seorang anak muda sedang berwudu, lalu Imam Abu Hanifah menyaksikan cucuran air yang jatuh dari anggota wudu anak muda itu. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, "Ya waladi tub an uquqil walidaini." Bertobatlah kamu, berhenti dari durhaka kepada kedua orang tuamu. Lalu anak muda itu menjawab, "Ya, saya akan bertobat kepada Allah." Di kala yang lain dia menyaksikan ada orang yang habis berwudu, bekas air wudunya itu disaksikan kemudian oleh Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berkata, "Ya akhi, tub minaz zina." Berhenti kamu berzina, tobat kepada Allah. Di kala yang lain dia menyaksikan ada orang yang berwudu, lalu sisa air wudunya disaksikan oleh Imam Abu Hanifah. Ini orang dosanya banyak melalui jalur minum khamr. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, berhenti kamu melakukan minum khamr itu. Ini penglihatan yang tidak kasat mata bagi kebanyakan orang, tapi oleh Imam Abu Hanifah yang melalui kasyafnya bisa disaksikan secara persis melalui air wudhu yang baru dipakai oleh seseorang, apakah orang itu melakukan dosa ini atau melakukan dosa itu. Karena Imam Abu Hanifah sering menyaksikan yang seperti itu, maka dia agak terganggu. Akhirnya Imam Abu Hanifah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia diberi hijab sehingga tidak menyaksikan dosa-dosa orang lain. Annahu sa'alallah ta'ala an yuhjibahu an hadal kashfi lima fihi minal ittila'i ala sawatin nasi. Dia bermohon kepada Allah agar diberi hijab sehingga tidak bisa menyaksikan dosa-dosa manusia. Lalu doanya dikabulkan oleh Allah. Maka sejak saat itu Imam Abu Hanifah tidak bisa menyaksikan lagi dosa orang lain melalui air yang baru dipakai dari bersesuci, berwudu, mandi junub, atau mandi haid, nifas, dan sebagainya. Itu yang saya sebut argumennya adalah argumen yang tidak bisa diverifikasi, kan nggak bisa dimaterialkan. Bagaimana bentuk dosa yang jatuh dari air wudhu itu nggak bisa disaksikan. Hukum air yang berada di kali yang sudah bercampur dengan segala bentuk kotoran itu ya. Ini kalau bicara mengenai suci, ya suci itu air yang banyak sekali bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kan lebih dari persoalan suci dan menyucikan, ada kategori lain yang disebut dengan mustaqdhar, menjijikkan. Mustaqdhar, menjijikkan. Misalnya kalau kita di pesantren tuh, ada satu bak raksasa yang bisa dipakai untuk berwudu puluhan orang. Berkumur-kumurnya ke situ, kemudian membasuh mukanya ke situ, membasuh tangannya ke situ. Itu dari sudut suci dan menyucikan, karena air ini sudah lebih dari 2 kulla, menjadi tidak masalah. Tapi kita yang mengerti bersih ini, ya seharusnya mencari air lain atau mencari bentuk cara berwudu yang tidak dengan cara ramai-ramai seperti itu. Makanya di sebagian pesantren kalau satu orang sakit mata itu, maka hampir semua menjadi sakit mata karena menggunakan bak raksasa untuk berwudu itu. Ini ada pertanyaan soal najis ya.
Harus dibedakan antara najis dengan mutanajis. Air seni itu najis. Tapi kalau air mineral yang ada di tempat saya ini tiba-tiba kejatuhan kotoran, cicak misalnya, maka ini menjadi mutanajis, bukan najis. Zaman dulu najis itu tidak bisa disucikan. Tapi apakah mungkin di dalam dunia modern najis itu disucikan? Misalnya apa yang menyebabkan air seni itu menjadi najis? Bisa nggak dengan rekayasa teknologi tertentu air seni itu kemudian diolah sehingga membentuk H2O menjadi air mineral sehingga layak dikonsumsi? Itu tidak pernah terjadi pada zaman dahulu. Nah, itu membutuhkan pembahasan tertentu. Kalau DNU membutuhkan basul masail. Kalau di Muhammadiyah membutuhkan diskusi di antara anggota majelis tarjih, atau di MUI diskusi di anggota komisi fatwa tuh. Bagaimana tuh? Ini nanti dijawab ya pertanyaan dari Pak Imam Asy-Syamsuri. Di bawah ada. Jadi air mustakmal itu disebut mustakmal karena sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan dia kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Tapi kalau sampai 2 kullah bahkan lebih, walam yataghayyar ta'muhu wa rihuhu wa launuhu, air banyak kemudian sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis, tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya, maka dia tetap menjadi air yang suci dan menyucikan. Sekarang ada pertanyaan gimana? Fa'in jumi al-musta'malu, bagaimana kalau air-air mustakmal itu dikumpulkan? Ini satu gayung sehingga dikumpulkan semua. Nah, dikumpulkan fabalagha kullataini, kemudian air mustakmal setelah dikumpulkan itu nyampe 2 kullah. Kata Al-Malibari, famutahhirun, maka air itu menjadi air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan. Walaupun para sahabat zaman dahulu sebenarnya menghindari melakukan pengumpulan air-air mustakmal itu. Kalau ada air mustakmal dan tidak ada air yang lain, para sahabat atau para tabi'in biasanya lebih memilih untuk bertayamum, bukan mengumpulkan air-air mustakmal sehingga sampai 2 kullah. Tapi seandainya pengumpulan air mustakmal itu dilakukan, ya nggak masalah. Kalau sampai 2 kullah, maka air mustakmal itu famutahhirun, menjadi air yang suci dan menyucikan. Kama law jumi al-mutanajjisu fabalagha kullataini wa lam yataghayyar wa in qalla ba'du bitafriqihi. Sebagaimana tidak masalah juga kalau air-air mutanajis dikumpulkan. Kan tadi air mustakmal, sekarang air yang terkena najis itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, fabalagha kullataini, nyampe 2 kullah. Walam yataghayyar, tidak berubah warnanya, baunya, rasanya tidak berubah. Maka itu juga menjadi air suci dan menyucikan. Wa in qalla ba'du bitafriqihi, sekalipun setelah itu
setelah dikumpulkan lalu dipisah-pisahkan, kan tadi ada beberapa gayung air yang mutanajis, dikumpulkan nyampe 2 kula, tidak ada perubahan rasa, warna dan aromanya, menjadi suci dan menyucikan. Habis itu dipisah-pisahkan lagi, maka dia tetap menjadi air suci dan menyucikan. Wa in qalla, sekalipun menjadi sedikit ba'du setelah itu, bitafriqihi, dengan cara dipisah-pisahkan itu. Fa'ulima, melalui penjelasan ini kita menjadi tahu annal isti'mala, bahwa kemustakmalan air itu la yathbutu illa ma'akillatil ma'i, menjadi mustakmal jika air itu sedikit. Jadi kalau air itu banyak tidak menjadi mustakmal. Itu satu. Air mustakmal itu menjadi mustakmal kalau sedikit. Yang kedua, wa ba'dan fisalihi anil mahallil mustakmali walau hukman. Air itu mustakmal kalau sudah terpisah tuh dari tempat al-mustamali fihi al-ma'u, dari tempat dipakainya air itu. Walau hukman, sekalipun infisalnya infisal hukmi. Ada infisal hukmi, ada infisal hakiki. Apa contohnya infisal hukmi itu? Ka'an jawa zaman kibal mutawaddi'i aw rukbatahu wa in ada li mahallihi. Misalnya air itu melampaui bahu orang yang berwudu, aw rukbatahu, atau melampaui lututnya. Wa in ada, sekalipun dia kembali li mahallihi, ke tempat semula. Kita ini kalau berwudu itu kan membasuh tangan sampai siku. Lah ini airnya bukan sampai siku, mengalir sampai bahu, sampai pundak. Lalu balik lagi ke tangan misalnya. Maka itu dihukumi infisal. Dihukumi sudah terpisah tuh. Jadi kalau air itu masih menempel pada anggota wudu di tangan itu tidak dihukumi mustakmal. Tapi kalau dia sudah terpisah dari tempat wudu, misalnya sampai di pundak, sampai di bahu, sekalipun balik lagi ke tangan, maka itu dihukumi sudah infisal, sudah terpisah, walaupun terpisahnya hukmi. Kenapa dihukumi terpisah secara hukmi, tidak secara hakiki? Karena dia kan terusan, bablasan dari air yang dari tangan terus ke bahu. Kan ittisal itu menyambung, bukan infisal. Makanya disebut infisalnya infisal hukmi. Atau aurubatahu, lutut. Kan mestinya kan sampai kaki aja. Ini airnya ngalir sampai lutut. Maka itu dihukumi infisal juga, sudah terpisah dari tempat wudu. Awintaqala min yadin li ukhra, atau air itu pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, itu namanya intiqal hakiki. Contohnya pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini kalau kita memandang tangan itu, dua tangan ini adalah anggota yang terpisah. Kalau kita menyatakan dua tangan ini bukan anggota yang terpisah, maka infisalnya infisal hukmi. Tapi kalau kita berpendapat dua tangan ini adalah anggota yang terpisah, maka kita menyebutnya itu infisal hakiki. Banyak ya pertanyaannya. Udah jam 9 ya. Naam, iya, tidak menjadi Naam, iya menjadi mustakmal tuh kalau terjadi infisal baik hukmi ataupun hakiki,
Tapi la yadurru, tidak masalah, fil muhdithi, bagi orang yang hadas, infisalul ma'i, terpisahnya air itu berpindah, minal kaffi, dari pergelangan tangan, ila sa'idi, ke lengan. Itu enggak masalah tuh. Wala fil junubi, begitu juga tidak masalah bagi orang yang junub, infisaluhu, berpindahnya air, minar ra'si, dari kepala, ila nahwi sadri, umpama langsung ke dada, tidak melewati leher. Mimma yaghlibu fihi at-taqadhufu, dari sesuatu yang lazim biasanya, fihi, pada ma, at-taqadhufu, bercucuran. Pokoknya kalau dituang dari atas, kalau orang itu junub, sekalipun cucuran air itu tidak tertib, maka itu tidak dihukumi sebagai infisal yang menyebabkan air itu menjadi musta'mal. Kira-kira begitu maksudnya. Pak Ahsanul Minan, kalau bau rasa berubah akibat proses kimiawi, kaforit, apakah masih kategori tohir mutahhir? Itu nanti bicara setelah ini, ghairu mutaghayyir. Jadi air itu ada yang berubah dan ada air yang tak berubah. Nanti di bawah tuh. Ini tadi air musta'mal itu, pertama syaratnya adalah sedikit. Jadi kalau air banyak nggak ada air musta'mal. Yang kedua, air itu dipakai fi fardhi taharatin, pada bersesuci yang wajib, bukan bersesuci yang sunnah. Kalau bersesuci yang sunnah, maka tidak dihukumi sebagai air musta'mal. Misalnya tajdidul wudu, saya sudah punya wudu sekarang. Nanti jam 12 saya berwudu lagi, padahal sudah punya wudu. Nah, tajdidul wudu, wudu yang diperbaharui pada jam 12 itu adalah wudu yang sunnah. Nah, air yang dipakai untuk bersesuci, berwudu yang sunnah itu tidak menyebabkan air itu menjadi air musta'mal. Maka air itu tetap tahir mutahhir. Jadi persyaratan musta'mal yang pertama qillatul ma, airnya sedikit. Yang kedua isti'maluhu fima la budda minhu, dipakai untuk sesuatu yang wajib. Yang ketiga, an yanfasila anil udwi, terpisah dari tempat wudu atau dari anggota wudu kalau bagi yang berwudu, anggota badan bagi yang junub. Nah, ini persyaratan yang keempat nih. Far'un, ada pertanyaan, ada masalah nih kalau ada far'un ini. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu, jika ada orang memasukkan satu tangannya ke air di ember yang kurang dari 2 kulla, kalau saya sebut tadi kurang dari 270 liter, tangan dimasukkan ke situ, biqasdil ghusli anil hadathi, dengan tujuan membasuh dalam rangka menghilangkan hadas. Aula biqasdin, atau tidak niat begitu, tapi ba'da niyatil junubi, setelah niat junub. Setelah niat junub, lalu memasukkan tangannya ke ember yang berisi air dari kurang dari 2 kulla itu. Au tathlithi wajhil muhdithi, atau memasukkan tangan ke dalam ember yang airnya kurang dari 2 kulla setelah orang itu membasuh wajahnya 3 kali.
au ba'dal ghuslatil ula, atau memasukkan tangan ke dalam ember yang airnya kurang dari 2 kulla itu setelah basuhan yang pertama, yang wajib kan yang pertama. In qasadal iktisara 'alaiha, jika dia mencukupkan diri pada basuhan yang pertama, ngambil yang wajib-wajibnya saja, memasukkan air ke dalam ember yang airnya kurang dari 2 kulla, bila niyati ihtirafin, tidak niat menjadikan tangan sebagai gayung. Tidak niat menjadikan tangan sebagai gayung. Tangan dimasukkan ke dalam ember yang airnya kurang dari 2 kulla dengan maksud menghilangkan hadas, atau yang tadi saya sebutkan semuanya itu tidak niat menjadikan tangan sebagai gayung, wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhar, atau tidak bermaksud memasukkan tangan ke dalam air di ember yang kurang dari 2 kulla, tidak bermaksud untuk tujuan lain. Shara musta'malan, maka air itu menjadi musta'mal. Bin nisbati li ghairi yadihi, dinisbatkan kepada tangan yang satunya, apalagi anggota badan yang lain, anggota wudhu yang lain. Dipakai untuk membasuh tangan satunya saja sudah nggak bisa karena dihukumi sebagai air musta'mal. Tapi bagaimana dengan tangan yang sudah dimasukkan sedikit ini? Falahu an yausila bima fiha baqiya sa'idiha, maka tuntaskan saja sampai kepada lengannya untuk dibasuh, itu boleh tuh. Ini masalah ya, bagaimana cara kita berwudu dengan menggunakan air yang sedikit. Dengan menggunakan air yang sedikit. Kalau saya menggunakan air dalam satu cangkir agak gede ini untuk berwudu dengan cara dituang, bukan dengan cara memasukkan tangan saya ke dalam, itu tidak ada masalah. Dulu almarhum kiai saya, Kiai As'ad Syamsul Arifin, itu menyontohkan berwudu dengan menggunakan satu gelas, satu cangkir air untuk membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki. Itu sudah cukup. Makanya tidak boleh israf di dalam penggunaan air. Di dalam penggunaan air ya. Tapi kalau mau memasukkan tangan ke dalam air yang sedikit ini, harus kita niati. Sebelum memasukkan tangan ini, harus kita niati tangan ini sebagai gayung. Sehingga ketika dipakai beraktivitas untuk berwudu dengan cara memasukkan tangan ke dalamnya, maka air yang sedikit itu tidak jatuh menjadi air musta'mal. Ini tadi dicontohkan kalau junub tuh. Ada air sedikit satu ember, kurang dari 2 kulla. Kalau dia sebelum sebelum masuk ke dalam ember itu niatnya adalah sudah niat mandi junub, maka begitu tangan masuk menjadi mustakmal tuh. Tapi kalau dia langsung mencelupkan diri ke dalam ember yang kurang dari 2 kulla itu, lalu langsung berniat setelah ada di dalam air itu, maka air itu tidak dihukumi sebagai air mustamal, tidak dihukumi sebagai air mustamal. Makanya niat itu menjadi penting ya. Niat menjadikan tangan ini sebagai gayung kalau mau memasukkan tangan ke dalam. Ini yang terkait dengan air mustakmal. Kalau pertanyaan yang terkait dengan air yang berubahnya disebut taghayyur takdiri atau berubah karena kaporit dan lain-lain, itu nanti dibahas ketika kita berbicara wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran.
itu nanti dibahas pelan-pelan aja. Kalau terjadi perubahan akibat ini dan itu, bagaimana kalau berubahnya karena ada lumut di situ? Apakah itu menyebabkan air itu menjadi ghairu mutahhir? Itu nanti. Karena ada yang berubah karena mukhalid, ada karena mujawir. Nah, itu nanti dibahas. Nah, jadi ini poin pentingnya kita berbicara mengenai air mustakmal. Jadi air yang sudah dipakai jangan dipakai lagi untuk yang kedua kali untuk tujuan menghilangkan najas atau menghilangkan hadas. Bagaimana cara berwudu bagi orang yang thuluthul baul? Bukan thuluthul baul ya, salisul baul. Apakah pakaian yang terkena kencing orang yang salisul baul menjadi mutanajis? Ini penting ya, terutama bagi ibadah-ibadah yang mewajibkan kita harus suci, seperti sholat dan tawaf. Jamaah haji Indonesia itu kan banyak yang tua-tua ya, jadi sudah banyak yang uzur, ya keluar pipis, ya buang angin terus menerus, itu gimana tuh? Jadi caranya bagi orang yang salisul baul ini, nah mandi yang bersih, berwudu, lalu ditutup, salatlah dia, atau segera lakukan tawaf. Kalau tiba-tiba keluar kencing pada tawaf yang keempat, maka di dalam mazhab Hanafi itu sudah dianggap cukup, karena dia sudah melakukan tawaf dalam jumlah yang lebih besar, lebih dari separuh. Tawaf itu kan 7 kali. 7 kali. Kalau dia sudah melakukan 4, berarti sudah lebih dari separuh, maka dianggap cukup. Itu di dalam mazhab Hanafi. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, ya udah ini dima'fu, karena dia sudah salisul baul, itu dima'fu. Begitu juga sholatnya. Tapi wudunya itu hanya dipakai untuk sekali ya. Bukan ini habis bersih semua, memakai pakaian yang rapi, celana dalam yang rapi, yang tidak menyebabkan tetesan air seni itu kemana-mana, pakai pembalut, habis itu berwudu, itu hanya bisa dipakai untuk sekali sholat. Nanti kalau mau menggunakan itu untuk sholat asar misalnya, setelah dipakai untuk sholat duhur, maka menurut para ulama tidak diperbolehkan. Dia harus kembali melakukan perbuatan seperti sebelumnya. Kira-kira begitu. Ini yang berat ini kalau haji ya, kalau sholat itu kan lebih longgar ya. Kalau haji yang mewajibkan dia tawaf ifadah misalnya, itu kan rukun. Menurut para ulama kan rukun tuh. Rukun haji itu gimana tuh, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya bukan hanya ini, seperti perempuan yang tiba-tiba menstruasi padahal dia harus menjalankan tawaf ifadah, harus segera pulang ke Indonesia, gimana tuh? Itu nanti persoalan haid ya, tapi ini penting disampaikan. Jadi menurut Al-Malibari ini air mustakmal itu adalah, ini seperti pandangan umumnya mazhab Syafi'i, air mustakmal ini air yang suci tapi tidak menyucikan. Apa buktinya air mustakmal itu suci dan tidak menyucikan? Karena pernah sahabat Jabir bin Abdillah lagi sakit, lalu Nabi ada fi maradihi, datang untuk menjenguk Jabir yang sedang sakit itu. Kemudian Nabi berwudu, fasabba alaihi, lalu Nabi meneteskan wadu'ihi,
bekas cucuran air wudhunya itu kepada Jabir bin Abdillah. Mungkin karena panas tinggi akhirnya dikasih sisa air wudhu Nabi itu. Kalau najis kan tidak mungkin diberikan kepada sahabat Jabir bin Abdillah. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, menurut mazhab Syafi'i ini adalah air mustakmal suci tapi tidak menyucikan. Menurut Imam Malik, air mustakmal itu enggak ada, air mustakmal itu tetap suci dan menyucikan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, air mustakmal itu adalah air najis. Ya mungkin karena hanya Imam Abu Hanifah yang menyaksikan bercucurannya dosa manusia yang jatuh bersamaan dengan cucuran cucuran air itu. Ini bisa dibayangkan Imam Abu Hanifah yang dikenal sangat rasional, dibuka pintu kasyafnya oleh Allah sehingga menyaksikan hal-hal yang tak bisa disaksikan oleh orang lain. Makanya tidak sepenuhnya Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang rasional, karena dia min ahlil kasyaf juga. Itu yang saya dapat dari penjelasan Al-Mizanul Kubra yang ditulis oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini kitab yang cukup populer di pesantren-pesantren itu. Malam ini kita baru membahas mengenai air mustakmal. Nah, berikutnya nanti kita bahas mengenai air yang mutaghayyir, air yang berubah. Berubah karena apa? Dan seterusnya. Karena udah jam 9:15, sudah cukup 1 jam kita mengaji, dapat sedikit karena memang khas dari fikih ini sangat teknis, padat kalimat-kalimatnya. Biar tidak salah faham, memang harus dijelaskan secara detail ya. Ini fikih teknis tapi jangan dilucuti dari nalarnya ya, dari argumen yang dikemukakan oleh para ulama. Saya kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.